Kong Hao II mendapatkan kembali bentuk fisiknya, dan kemudian menggertakkan giginya, alih-alih mengandalkan Qin Yichen untuk menyeret, tetapi dengan cepat mundur bersama Wang Ye. Pada saat ini, kecepatan Lilang sama sekali tidak lemah, dan kekuatan roh yang terus-menerus dibombardir di belakangnya membuat semua orang Wang Yan merasa gemetar ketakutan. Perlu disebutkan bahwa belalang Wang Men sebelumnya mengintai jangkrik, meskipun memiliki beberapa poin kecerdasan diri dan kurangnya pertimbangan, tetapi ketika saatnya untuk mengambil tanggung jawab, dia tidak melarikan diri, sampai ke akhir tim. Spirit power yang kelelahan adalah Ratu Qin Yichen dan yang lainnya. Meski begitu, kekuatan roh Lilang yang melonjak juga membuatnya tidak stabil, dan jarak dari Qin Yichen semakin jauh, dan sepertinya benar-benar di luar jangkauan. Selama dia dihentikan, dia akan berhenti di sana sepenuhnya. Melihat bayangan suster junior semakin jauh, Wang Yan tersenyum lega, seolah lega, saudari junior, 10 juta jangan mengecewakan guru lagi. Namun, pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba berbalik, dan senapan di tangannya naik tajam hingga ekstrim dalam waktu singkat. Segera, kilau kemasan memecahkan matahari terbenam. Ya, tanda seru, tanda seru. Kekuatan roh Yue yang terpotong oleh senjata perang membuat semua orang yang mengikutinya dengan enggan gemetar. Beberapa orang dalam kondisi kuat tidak ragu bahwa pukulan ini cukup untuk menghancurkan lautan kesadaran mereka. Pada saat senjata perang meledak, Qin Yichen benar-benar melewati dua orang Kong Hao dan tiba-tiba melompat, meraih bahu Wang Xi, dan kemudian kecepatannya pecah dan dengan cepat mundur. Bang! Tanda seru. Saya melihat bahwa pedang Lilang dilipat menjadi satu, pedang itu dipotong, dan senjata perang itu meledak menjadi kecemerlangan yang gemilang. Namun, kekuatan roh yang luar biasa yang terkandung dalam kecemerlangan itu mencegah yang pertama dibunuh oleh orang banyak. Meskipun Lilang adalah orang pertama yang bergegas keluar, yang membuatnya berkedut di sudut mulutnya adalah hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, siluet ramping itu telah membuatnya terlempar. Bahkan Lilang sangat yakin, jika bukan karena Ratu, anak laki-laki ini, saya khawatir dia sudah lari ke depan. Temuan ini membuat Lilang semakin marah, menggertakkan gigi. Aku membiarkanmu lari, hari ini, tanpa menginjak kakimu. Di mana wajah Lilangku? Wang Sui secara bertahap mengikuti, dan wajahnya sama suramnya. Kakak Lilang, bocah ini tidak memiliki kemampuan lain, tetapi bisa berlari. Terus, hari ini, tidak ada garis keturunan Yan yang bisa dilepaskan. Lagi pula, Lilang tidak lupa menatap dingin ketiga orang yang tertarik padanya. Aku ingin token giokmu, kejar aku. Untuk sementara waktu, tim dari dua benua melakukan pengejaran di dalam Secret Realm, dan adegan ini membuat banyak Pil Master diam-diam berbicara. Meskipun orang-orang dari garis keturunan yang sangat malu di mata mereka saat ini, mereka juga harus mengakui bahwa hanya kekuatan Lilang yang dapat melihat seluruh tim sebagai target perburuan. Seiring waktu, matahari terbenam menguraikan kerumunan yang berlari kembali untuk waktu yang lama. Wang He, pada saat ini, tidak repot-repot untuk kembali, bahkan untuk berhenti. Meski paru-paru hampir meledak, bahaya di belakang mereka tidak berani melambat. Karena sekarang, selama Lilang mengejar, itu sama saja dengan tersingkir. Setelah Qin Yichen dan Wang Yi pergi jauh-jauh ke istana, mereka melihat altar batu ilahi di depan mereka, dan Shen berkata, sekarang saya tidak dapat mengambilnya kembali, dan saya bergegas sampai akhir, bahkan Lilang tidak bisa membantu kami. Ini baik. Lambat laun, matahari terbenam berubah menjadi beberapa malam dan tercermin di alam rahasia. Ketika Wang Sui melewati altar batu suci, dia jelas ragu-ragu, tetapi dihentikan oleh Lilang dengan dingin berteriak, apalagi yang bisa diistirahatkan. Rob dapatkan token giok mereka. Ayo langsung ke garis finish, bukankah itu cukup? Akibatnya, Lilang semua dalam pengejaran dekat, tetapi semakin banyak waktu berlalu, semakin marah ekspresi antara ekspresi Lilang, karena jarak antara siluet ramping dan dia tidak hanya dekat dengan postur ketika dia hanya mengejar, sebaliknya. Mereka semakin jauh, meskipun dia mendesak spirit power dari waktu ke waktu untuk mengganggu pelanggaran, tetapi ini hanya dapat menjaga jarak dari Qin Yi dan tidak terlalu tertinggal. Wah, beraninya kamu lari lagi. Lilang menggertakkan giginya. Pada saat ini, alam rahasia benar-benar diselimuti malam, dan tanpa sadar, kedua tim yang saling mengejar telah memasuki ngarai. Ngarai itu masih cukup lebar, tetapi wajah Lilang sangat suram, karena dia tahu bahwa melintasi ngarai ini adalah titik akhirnya. Pada titik ini, samar-samar kita sudah bisa melihat bahwa di ujung ngarai, ada tirai tipis, dan di depan tirai tipis, ada dua sesepuh berdiri di kiri dan kanan, lebih dari 10 meter di depan tirai. Tirai cahaya, yang merupakan akhir dari kekuatan abadi. Kedua tetua melihat lebih dari dua siluet yang dikejar, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kelompok pertama orang yang mencapai akhir akan seperti ini. Di garis depan, Wang He melihat cahaya di ujung, seolah-olah alam semesta kecil meledak, dan tiba-tiba berlari, menyeret Bai Xuan sampai ke garis finish. Saat dia melewati garis finish, Wang He kelelahan dan langsung lumpuh.
Dia hanya bisa menggunakan matanya untuk menghibur para sahabat di belakangnya. Namun, orang-orang di belakang Wang He tercengang, dan wajah mereka sangat jelek, karena mereka tidak memiliki token giok, dan tidak ada gunanya melewati akhir. Bai Xuan juga lelah dan lumpuh, tetapi dia memiliki mata yang indah menatap kakak senior dan siluet ramping itu. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak berdaya. Setelah memasuki garis finish, dia tidak bisa lagi mendesak spirit power. Yang paling penting adalah dia hanya memiliki token giok padanya. Melihat ini, Wang Yan mengertakkan gigi dan segera mengeluarkan 3 token giok dari tangannya dan membuangnya. Namun, Lilang menatap matanya, dalam cahaya pompa yang marah, bahkan menyebarkan niat membunuhnya. Jangan pernah, biarkan sampah ini mendapatkan token giok. Seorang anak yang dipukul oleh Tuan Muda hampir menjadi seekor anjing sepanjang jalan, yang mencegahnya menghancurkan Wang Ye dan yang lainnya. Saat ini, dia tidak boleh dilunakkan lagi. Saat ini, suasana di aula besar juga sangat tegang. Ayah dan anak Yan Tai mengepalkan tinjunya dengan kuat, dan mereka tidak perlu lagi khawatir tentang kesempatan itu. Ayo. Hanya satu langkah terakhir. Tangkap token giok. Di sisi lain, Luo Ronghao adalah wajah yang murung, dan giginya berteriak. Lilang, hentikan mereka. Terburu-buru, saya melihat bahwa di ngarai, Lilang tiba-tiba mengertakkan gigi, dan 2 pisau di tangannya ternyata 2 dalam 1. Saya melihat di mana lagi Anda bisa melarikan diri. Terburu-buru, kekuatan roh di lautan kesadaran Lilang semuanya terkondensasi di atas bila di telapak tangan. Pedang ini, yang berani berhenti, tidak menginginkan laut kesadaran. Sekali lagi, bila ini cukup untuk memotong token giok. Dia tidak bisa mendapatkannya, tapi silsilah Yan bahkan tidak ingin dipromosikan. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, di dalam ngarai, cahaya pedang yang menyilaukan tampak membelah malam, dan kekuatan roh yang melonjak seperti lautan yang mengamuk, membanjiri seluruh ngarai di depan Lilang.